Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel, tempat kisah, inspirasi, berita, sharing dan kebenaran bertemu dalam satu layar. Jangan lupa tonton, dengarkan, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan cerita berita menarik berikutnya. Komen juga boleh, maaf jika ada salah sebelumnya. Bismillahirrohmanirrohim, kami mulai berita ceritanya. Kontroversi yang melibatkan Aura Cinta dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dimulai dengan perdebatan sengit dalam sebuah forum pendidikan di Bandung. Dalam forum tersebut, Deddy Mulyadi mengungkapkan kebijakan baru yang melarang kegiatan study tour dan acara wisuda sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan bagi pendidikan siswa. Deddy menilai bahwa kegiatan semacam ini lebih bersifat konsumtif dan tidak fokus pada tujuan pendidikan. Aura Cinta, seorang aktivis pendidikan, segera melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut. Ia menganggap bahwa study tour dan wisuda bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian penting dalam pembentukan karakter dan pengalaman sosial siswa. Menurutnya, kebijakan yang melarang kedua acara tersebut akan berdampak negatif pada siswa, yang kehilangan kesempatan untuk merayakan pencapaian mereka dalam proses pendidikan. Perdebatan yang terjadi di forum tersebut kemudian tersebar luas ke media sosial, menarik perhatian masyarakat yang mulai memberikan reaksi beragam. Beberapa pihak mendukung kebijakan Deddy Mulyadi, sementara yang lain menganggap kebijakan tersebut terlalu terburu-buru dan merugikan siswa. Nama Aura Cinta pun menjadi trending topik, dengan banyak orang yang memperdebatkan sisi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, banyak orang tua siswa yang merasa bahwa acara seperti study tour dan wisuda memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak mereka. Mereka berpendapat bahwa acara tersebut bukan hanya tentang merayakan akhir pendidikan, tetapi juga sebagai ajang mempererat hubungan sosial dan memperluas wawasan siswa. Namun, mereka juga mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk acara-acara ini terkadang cukup besar. Deddy Mulyadi tetap berpegang pada pandangannya bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran secara bijaksana. Ia menekankan bahwa pendidikan harus mengutamakan kualitas akademis, bukan kegiatan yang lebih berorientasi pada pamer dan konsumsi. Dengan alasan ini, kebijakan larangan study tour dan wisuda dianggap sebagai langkah untuk mengurangi pemborosan. Namun, Aura Cinta menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan aspek psikologis siswa. Bagi banyak siswa, wisuda adalah momen penting yang menandai berakhirnya perjalanan pendidikan mereka di tingkat tertentu. Selain itu, study tour adalah kegiatan yang memberikan siswa kesempatan untuk belajar langsung di luar kelas, yang dapat memperkaya pengalaman mereka. Perdebatan ini kemudian memunculkan reaksi dari berbagai pihak, baik yang mendukung kebijakan tersebut maupun yang menentangnya. Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan ini justru bisa merusak semangat siswa untuk belajar, karena mereka kehilangan momen yang menyenangkan dalam perjalanan pendidikan mereka. Sementara itu, pendukung kebijakan berpendapat bahwa study tour dan wisuda hanya memperburuk kondisi keuangan orang tua siswa. Kontroversi ini memicu perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak netizen yang membahas pandangan masing-masing. Beberapa bahkan membuat petisi untuk mendukung kebijakan tersebut, sementara yang lain berusaha menyuarakan pentingnya menjaga tradisi tersebut. Diskusi ini menunjukkan betapa besar dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merespons. Mereka menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan ini. Pemerintah berjanji untuk mendengarkan berbagai pendapat dari masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti akan lebih inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar mengenai nasib kebijakan tersebut. Setelah perdebatan pertama kali muncul, pendapat yang beragam mulai bermunculan dari berbagai pihak.
Beberapa kelompok mendukung kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi dengan alasan bahwa studi tour dan wisuda bukan bagian dari proses pendidikan yang substansial. Mereka berpendapat bahwa banyak anggaran yang bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan bukan untuk kegiatan yang lebih bersifat seremonial. Di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini terlalu mengekang kebebasan siswa untuk merayakan pencapaian mereka. Wisuda, misalnya, adalah momen penting yang menandai perjalanan panjang siswa dalam menuntut ilmu. Untuk banyak siswa, acara ini adalah simbol dari usaha dan pengorbanan mereka selama bertahun-tahun. Begitu juga dengan study tour, yang dianggap memberikan wawasan baru bagi siswa melalui pengalaman langsung di luar lingkungan sekolah. Beberapa orang tua juga angkat bicara, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan ini. Menurut mereka, meskipun biaya kegiatan tersebut bisa tinggi, namun acara study tour dan wisuda memberikan kenangan indah yang tidak bisa digantikan dengan hal lainnya. Orang tua juga menekankan bahwa mereka siap membantu anak-anak mereka merayakan momen-momen tersebut dengan cara yang lebih efisien, tanpa membebani anggaran sekolah. Selain itu, terdapat pendapat dari kalangan guru dan tenaga pendidik yang merasa bahwa kebijakan ini seharusnya tidak perlu diberlakukan secara kaku. Mereka berpendapat bahwa setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Sebagian sekolah mungkin memang memiliki anggaran yang terbatas, namun ada juga sekolah yang mampu menyelenggarakan acara tersebut tanpa mengganggu kualitas pendidikan. Perdebatan ini bahkan menarik perhatian sejumlah pakar pendidikan yang mengkritik kebijakan ini sebagai kebijakan yang kurang cermat. Mereka menilai bahwa larangan tersebut justru bisa merugikan siswa yang membutuhkan kegiatan semacam itu sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka. Kegiatan seperti study tour bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga merupakan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar ruang kelas dan melihat dunia nyata yang lebih luas. Salah satu yang paling menyoroti kebijakan ini adalah Aura Cinta. Sebagai seorang aktivis yang fokus pada isu-isu pendidikan, Aura dengan tegas menentang kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini hanya akan merugikan perkembangan karakter siswa dan mengabaikan kebutuhan emosional mereka. Aura juga mencatat bahwa pendidikan yang baik harus mengakomodasi semua aspek perkembangan siswa, baik dari sisi akademis maupun psikologis. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa kebijakan ini akan membantu menekan pemborosan yang terjadi di banyak sekolah. Mereka menyatakan bahwa seringkali kegiatan study tour dan wisuda justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, larangan terhadap kegiatan tersebut dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi praktek-praktek yang tidak sehat di sektor pendidikan. Di tengah pro dan kontra yang terjadi, Gubernur Deddy Mulyadi tetap mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan bersama, dengan harapan dapat meringankan beban orang tua siswa dan memastikan bahwa anggaran sekolah digunakan secara efisien untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Pihak pemerintah juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan ini, sambil mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat, sekolah, dan berbagai organisasi pendidikan. Mereka berkomitmen untuk menemukan solusi yang lebih bijaksana, yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan larangan study tour dan wisuda ini memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi siswa. Bagi banyak siswa, acara wisuda adalah puncak dari perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam menuntut ilmu. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu untuk merayakan keberhasilan mereka bersama teman-teman, keluarga, dan guru-guru mereka. Selain itu, study tour memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan lebih menyenangkan bagi siswa. Kegiatan ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi tempat-tempat baru, belajar tentang budaya dan sejarah, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka. Dengan melarang kegiatan-kegiatan ini,
pemerintah dianggap menghilangkan peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman berharga yang tidak dapat dipelajari di dalam kelas. Aura Cinta, dalam beberapa kesempatan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak psikologis yang bisa ditimbulkan akibat kebijakan ini. Menurutnya, siswa yang tidak bisa merayakan pencapaian mereka melalui acara wisuda atau study tour akan merasa kehilangan salah satu momen penting dalam hidup mereka. Hal ini, menurutnya, bisa mempengaruhi semangat dan motivasi belajar mereka ke depannya. Bukan hanya siswa yang merasa kecewa, banyak orang tua yang juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini akan memengaruhi hubungan sosial antar siswa, yang selama ini banyak dibangun melalui kegiatan bersama seperti study tour dan wisuda. Selain itu, orang tua juga merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk merayakan pencapaian anak-anak mereka, yang telah melalui perjalanan panjang dalam dunia pendidikan. Namun, ada pula pihak yang berpendapat bahwa tidak semua siswa merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut terlalu penting. Beberapa siswa mungkin merasa lega dengan kebijakan ini, karena mereka merasa tidak tertarik atau tidak mampu mengikuti kegiatan tersebut. Namun, ini tentu saja tidak mencerminkan kondisi siswa secara keseluruhan, mengingat bagi sebagian besar siswa, acara wisuda dan study tour adalah bagian penting dari pengalaman sekolah mereka. Berdasarkan penelitian, pengalaman sosial dan emosional di sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis siswa. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi sosial, seperti wisuda dan study tour, dapat memperkuat rasa percaya diri dan mempererat hubungan antar siswa. Oleh karena itu, banyak ahli pendidikan yang menyarankan agar kegiatan-kegiatan ini tetap dipertimbangkan dalam kurikulum pendidikan. Dalam perdebatan ini, banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan tersebut. Daripada melarang sepenuhnya, mungkin lebih baik jika ada regulasi yang mengatur bagaimana kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan efisien dan tidak memberatkan biaya siswa. Dengan begitu, siswa masih dapat merasakan manfaat dari acara tersebut tanpa perlu khawatir dengan beban biaya yang berlebihan. Setelah perdebatan publik antara Aura Cinta dan Gubernur Deddy Mulyadi semakin memanas, reaksi masyarakat pun terus mengalir deras melalui media sosial. Topik mengenai kebijakan larangan study tour dan wisuda mendominasi banyak percakapan, dengan netizen terbagi menjadi dua kelompok besar yang mendukung dan yang menentang kebijakan tersebut. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram dipenuhi dengan komentar dan pendapat yang saling bertentangan. Beberapa netizen yang mendukung kebijakan ini menyebut bahwa langkah Deddy Mulyadi adalah bentuk keseriusan dalam mengelola anggaran daerah yang lebih efisien. Mereka berpendapat bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan study tour dan wisuda sebaiknya dialihkan untuk mendanai proyek-proyek yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan, seperti pengadaan fasilitas belajar yang lebih baik atau pelatihan untuk para guru. Di sisi lain, kelompok yang menentang kebijakan tersebut lebih banyak menyoroti sisi emosional dan psikologis dari siswa. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan kebutuhan siswa akan momen-momen penting dalam hidup mereka, seperti study tour yang memungkinkan mereka untuk belajar langsung dari pengalaman. Acara wisuda, yang juga dianggap sebagai momen berharga, menurut mereka memberikan siswa kesempatan untuk merayakan pencapaian dan menandai akhir dari perjalanan pendidikan mereka. Di media sosial, Aura Cinta banyak mendapat dukungan dari para orang tua, pendidik, dan aktivis yang merasa kebijakan ini akan merugikan generasi muda. Ia mendapat banyak sorotan sebagai figur yang berani menyuarakan kepentingan siswa, dan banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak siswa dalam sistem pendidikan. #tagar support Aura Cinta mulai ramai digunakan oleh netizen yang mendukungnya, menambah intensitas perhatian terhadap isu ini. Namun, tidak sedikit juga yang mengkritik keras sikap Aura Cinta, dengan menganggap bahwa dia terlalu emosional dalam menanggapi kebijakan yang lebih mengutamakan efisiensi anggaran. Mereka berpendapat bahwa sikapnya terlalu bias dan tidak realistis, mengingat realitas anggaran daerah yang terbatas.
Sebagai respons, Aura Cinta justru semakin mempertegas posisinya, dengan mengatakan bahwa ia siap melanjutkan perjuangannya meskipun banyak yang menentangnya. Kontroversi ini juga mendapat perhatian dari kalangan influencer dan selebriti. Banyak di antara mereka yang mengunggah pendapat mereka mengenai kebijakan tersebut. Beberapa bahkan memanfaatkan popularitas mereka untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut dalam mendukung perkembangan siswa. Mereka mengajak pengikut mereka untuk turut berdiskusi dan memberikan masukan terkait kebijakan ini. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan pembahasan yang terlalu terbuka di media sosial. Beberapa pihak yang mendukung kebijakan Deddy Mulyadi merasa bahwa diskusi yang terjadi di media sosial justru memperburuk situasi, mengingat perdebatan tersebut seringkali disertai dengan hujatan dan saling serang antar pendukung yang berbeda. Ada juga yang merasa bahwa publik terlalu terfokus pada masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Masyarakat pun mulai merasa jenuh dengan terus-menerusnya perdebatan ini di media sosial. Beberapa pihak mulai mengusulkan agar fokus diskusi bergeser ke solusi praktis yang dapat ditemukan, bukannya terus mengedepankan pro dan kontra yang tidak produktif. Namun, tetap saja, suara netizen yang mendukung dan menentang kebijakan ini terus mengemuka, seakan tak ada titik temu. Seiring dengan berkembangnya opini publik, muncul pula desakan bagi Deddy Mulyadi untuk mengadakan dialog terbuka dengan berbagai pihak terkait, termasuk orang tua, siswa, dan tenaga pendidik, guna mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Beberapa lembaga pendidikan juga mulai mengajukan saran-saran kepada pemerintah daerah, meminta agar kebijakan ini dikaji ulang dengan lebih hati-hati. Akhirnya, media sosial menjadi sarana yang sangat penting dalam membentuk opini publik mengenai kebijakan ini. Semua pihak yang terlibat dalam perdebatan ini menyadari bahwa apa yang mereka katakan di media sosial bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani mengambil langkah kontroversial dalam mengelola anggaran daerah. Kebijakan larangan studi tour dan wisuda ini merupakan salah satu contoh dari pendekatan baru yang diusung oleh pemerintah provinsi. Deddy percaya bahwa pendidikan harus lebih fokus pada substansi dan bukan pada acara seremonial yang seringkali dianggap membuang-buang uang. Deddy menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan untuk mengurangi kebahagiaan siswa, melainkan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan dengan lebih efektif. Dalam wawancara dengan sejumlah media, Deddy menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah melalui analisis terhadap berbagai kegiatan yang memakan biaya cukup besar. Dalam beberapa kasus, studi tour dan wisuda bahkan dianggap sebagai ajang untuk mengumpulkan dana yang tidak transparan. Namun, Deddy juga menyadari bahwa kebijakan ini bukan tanpa dampak. Ia mengaku bahwa ia memahami perasaan orang tua dan siswa yang merasa kehilangan kesempatan untuk merayakan pencapaian mereka. Oleh karena itu, Deddy membuka ruang bagi dialog lebih lanjut untuk mencari solusi alternatif yang lebih ramah anggaran namun tetap mengakomodasi kebutuhan emosional dan sosial siswa. Dalam dialognya dengan para jurnalis, Deddy menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Jika diperlukan, mereka akan memperkenalkan regulasi yang memungkinkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan studi tour dan wisuda dengan biaya yang lebih efisien dan tidak membebani orang tua. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada penguatan kualitas pendidikan akademis yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Deddy mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini dari sisi yang lebih luas, dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dan keberlanjutan pendidikan. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar mempertahankan tradisi yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter, bukan hanya kegiatan seremonial. Namun, meskipun Deddy menjelaskan niat baik di balik kebijakan tersebut,
banyak orang yang merasa bahwa pendekatan ini kurang memperhatikan aspek emosional dan psikologis siswa. Meskipun begitu, Dedi tetap teguh pada pendiriannya dan berjanji untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final. Aura Cinta, sebagai figur yang menentang kebijakan ini, terus memperjuangkan hak siswa untuk mendapatkan pengalaman sosial yang mendukung perkembangan karakter mereka. Bagi Aura, pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan pribadi siswa yang melibatkan kegiatan sosial seperti study tour dan wisuda. Sebagai seorang aktivis pendidikan, Aura merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat suara siswa yang selama ini sering kali diabaikan. Dalam berbagai wawancara, ia menyatakan bahwa kebijakan ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran penting kegiatan-kegiatan tersebut dalam kehidupan siswa. Ia berpendapat bahwa momen-momen seperti study tour adalah kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung di lapangan, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan mempererat hubungan dengan teman sekelas. Aura juga mengkritik pemerintah yang dianggap terlalu fokus pada penghematan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan karakter siswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengejar angka-angka dan prestasi akademik, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk merayakan pencapaian mereka dan mengembangkan diri mereka secara menyeluruh. Baginya, acara seperti wisuda adalah bagian dari pengakuan atas usaha keras siswa selama bertahun-tahun. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan, Aura tetap konsisten dalam perjuangannya. Ia menggalang dukungan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, organisasi pendidikan, dan bahkan dari kalangan selebriti yang turut mendukung pandangannya. Bagi Aura, ini bukan hanya soal acara wisuda atau study tour, tetapi lebih kepada hak siswa untuk mendapatkan pengalaman pendidikan yang lebih bermakna. Aura Cinta juga berbicara tentang pentingnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat. Dengan begitu, siswa akan merasa lebih dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Kritik keras yang dilontarkan oleh Aura terhadap kebijakan ini membawa dampak besar. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para pendidik mulai mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi. Mereka menilai bahwa kebijakan ini terburu-buru dan tidak melibatkan konsultasi yang cukup dengan berbagai pihak yang berkepentingan, terutama siswa dan orang tua mereka. Dengan semakin memanasnya perdebatan antara Aura Cinta dan Gubernur Deddy Mulyadi, berbagai pihak mulai mencari solusi yang dapat meredakan ketegangan ini. Beberapa lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, mulai menyuarakan usulan agar kebijakan ini dievaluasi lebih mendalam. Mereka mengusulkan agar ada kompromi antara efisiensi anggaran dan kebutuhan siswa untuk merayakan momen penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Di sisi lain, beberapa organisasi pendidikan mengusulkan agar acara-acara seremonial seperti study tour dan wisuda tetap dilaksanakan, namun dengan anggaran yang lebih efisien. Misalnya, mereka mengusulkan pengurangan biaya dengan mencari sponsor atau mengorganisir kegiatan yang lebih sederhana namun tetap bermakna. Dengan cara ini, diharapkan anggaran tidak terbebani, tetapi siswa tetap bisa merasakan momen yang berharga dalam hidup mereka. Aura Cinta, meskipun mengapresiasi adanya usulan ini, tetap menekankan bahwa kebijakan yang menghilangkan kesempatan siswa untuk merayakan pencapaian mereka adalah sebuah keputusan yang kurang bijaksana. Ia mengajak para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik, di mana kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari sudut pandang efisiensi anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan emosional siswa. Dalam sebuah acara diskusi yang diadakan oleh salah satu lembaga pendidikan, Deddy Mulyadi turut hadir dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini. Ia mengakui adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut, namun tetap mempertahankan prinsip dasar dari kebijakan yang lebih berfokus pada efisiensi anggaran.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sedang mempertimbangkan berbagai saran dan masukan untuk menemukan jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Namun, meskipun ada ruang untuk dialog, perdebatan di media sosial terus berkembang. Beberapa netizen mulai mengkritik sikap Dedi yang dianggap tidak cukup terbuka terhadap masukan dari masyarakat, sementara yang lain merasa bahwa suara Aura Cinta terlalu mengedepankan kepentingan individu dan tidak realistis. Ketegangan ini semakin jelas terlihat dalam berbagai forum online, di mana saling hujat dan perdebatan semakin tajam. Aura Cinta pun merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Ia menegaskan bahwa meskipun banyak yang menentangnya, ia akan terus berusaha mencari jalan agar suara siswa didengar. Aura juga merasa bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan yang ada, dan apakah benar-benar sudah memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Di tengah pencarian solusi yang berlangsung, muncul pula beberapa organisasi masyarakat yang menawarkan diri untuk menjadi mediator antara pihak pemerintah dan masyarakat. Mereka berusaha menciptakan suasana yang lebih kondusif, dengan membuka ruang bagi diskusi terbuka yang melibatkan orang tua, siswa, pendidik, dan pihak pemerintah. Harapannya, diskusi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih bijak dan lebih berkelanjutan. Namun, satu hal yang pasti, kontroversi ini telah menarik perhatian publik yang lebih luas, memicu diskusi mengenai bagaimana kebijakan pendidikan seharusnya dijalankan di era yang semakin mengutamakan efisiensi dan teknologi. Semua pihak mulai menyadari bahwa isu ini bukan hanya tentang larangan study tour dan wisuda, melainkan lebih besar dari itu, yaitu tentang bagaimana pendidikan dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak yang paling terasa dari kebijakan larangan study tour dan wisuda adalah perubahan dalam psikologi siswa dan keluarga. Banyak siswa merasa kehilangan momen penting yang seharusnya menjadi kenangan manis di akhir perjalanan pendidikan mereka. Momen wisuda, misalnya, dianggap oleh banyak siswa sebagai simbol dari perjuangan mereka yang panjang. Sementara itu, study tour sering kali dianggap sebagai kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung, sekaligus sebagai ajang rekreasi dan penguatan ikatan antara teman sekelas. Beberapa siswa mengungkapkan rasa kecewa mereka di media sosial, menceritakan betapa pentingnya acara wisuda bagi mereka. Beberapa di antaranya menganggap wisuda sebagai tanda penghargaan atas usaha mereka selama bertahun-tahun belajar. Saya merasa bahwa wisuda adalah momen yang sangat emosional bagi kami, mengingat banyaknya tantangan yang telah kami hadapi bersama, ungkap salah seorang siswa dalam postingannya. Di sisi lain, keluarga juga merasakan dampak yang signifikan dari kebijakan ini. Banyak orang tua yang merasa kebijakan ini mengurangi kesempatan anak-anak mereka untuk merayakan pencapaian mereka. Bagi sebagian besar orang tua, wisuda bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga momen yang menunjukkan betapa kerasnya anak mereka berjuang selama bertahun-tahun dalam pendidikan. Kekecewaan ini dirasakan terutama oleh orang tua yang berharap anak-anak mereka bisa merasakan kebahagiaan pada akhir perjalanan pendidikan mereka. Namun, meskipun ada banyak penolakan, ada juga keluarga yang memahami alasan di balik kebijakan ini. Mereka merasa bahwa anggaran yang dialokasikan untuk acara wisuda atau study tour bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti pembelian buku, alat pendidikan, atau pengembangan fasilitas sekolah yang lebih memadai. Mereka pun menyarankan agar acara seremonial tersebut diselenggarakan dengan cara yang lebih sederhana dan tidak membebani orang tua. Selain itu, beberapa ahli psikologi pendidikan juga memberikan pandangan mereka mengenai dampak kebijakan ini terhadap perkembangan siswa. Menurut mereka, kegiatan study tour dan wisuda tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada kesehatan mental siswa. Kegiatan-kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan kebahagiaan kolektif, mengurangi stres, dan mempererat hubungan dengan teman-teman mereka. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa siswa seharusnya lebih ditekankan untuk mengutamakan kualitas akademis,
dan tidak terlalu bergantung pada acara seremonial untuk merasakan kebahagiaan. Mereka mengingatkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah yang mengajarkan siswa untuk mampu bertahan di dunia yang semakin kompetitif, bukan hanya tentang merayakan pencapaian mereka dalam bentuk acara tertentu. Ketegangan antara Aura Cinta dan Deddy Mulyadi semakin terasa, namun kedua pihak berusaha untuk menghadapi perbedaan ini dengan ketenangan. Meskipun perdebatan terus berlanjut di media sosial dan berbagai forum, masing-masing pihak mulai menyadari bahwa kemarahan dan emosi yang tidak terkendali tidak akan menyelesaikan masalah. Deddy Mulyadi, meskipun tetap dengan keyakinannya terhadap kebijakan tersebut, mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi yang terbaik. Deddy juga mengundang berbagai pihak untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari jalan keluar yang tidak hanya memperhatikan efisiensi anggaran, tetapi juga kepentingan psikologis dan sosial siswa. Aura Cinta, di sisi lain, juga mengubah pendekatannya dalam menyampaikan kritik. Ia menyadari bahwa perdebatan yang semakin panas hanya akan menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Oleh karena itu, ia mulai mengajak semua pihak untuk berbicara dengan kepala dingin, dengan fokus pada solusi yang konstruktif. Meskipun sikap tegasnya tidak berubah, Aura kini lebih menekankan pada pentingnya dialog yang penuh rasa hormat dan pemahaman. Meskipun kontroversi mengenai kebijakan larangan study tour dan wisuda ini semakin membesar, kedua pihak, Aura Cinta dan Gubernur Deddy Mulyadi, mulai menunjukkan sikap yang lebih diplomatis dalam mencari solusi. Setelah beberapa pertemuan yang cukup intens, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan sebuah forum terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan pejabat pemerintah, untuk mencari jalan tengah. Dalam forum tersebut, berbagai pihak mengemukakan pandangannya. Aura Cinta kembali menekankan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar masalah anggaran, tetapi juga soal pembentukan karakter dan kenangan yang membentuk identitas siswa. Ia menyampaikan bahwa momen seperti study tour dan wisuda adalah bagian dari proses pembelajaran yang lebih holistik, di mana siswa belajar untuk merayakan pencapaian mereka bersama teman-teman dan keluarga. Di sisi lain, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut memang bertujuan untuk merasionalisasi anggaran, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyesuaian, mengingat pentingnya aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Deddy mengusulkan agar acara wisuda dan study tour bisa dilakukan dalam skala yang lebih sederhana dan efisien, dengan melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, bukan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Forum tersebut berjalan dengan penuh dinamika, dan meskipun masih ada perbedaan pandangan yang tajam, ada satu kesepakatan yang dicapai, yaitu pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Banyak peserta forum yang merasa bahwa masalah ini bukan hanya tentang larangan kebijakan tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman kebutuhan siswa, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Aura Cinta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Deddy Mulyadi dan berbagai pihak lainnya. Saya percaya bahwa melalui diskusi terbuka dan saling mendengarkan, kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masa depan pendidikan di Jawa Barat, ujarnya. Aura juga menambahkan bahwa ia akan terus mengawasi perkembangan kebijakan ini dan memastikan bahwa kepentingan siswa tetap menjadi prioritas utama. Deddy Mulyadi, meskipun mengakui bahwa kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra, juga menyampaikan bahwa ia berkomitmen untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan tersebut dan berusaha menjadikan kebijakan yang lebih bijak bagi semua pihak. Kami akan terus mendengarkan suara masyarakat dan akan mencari solusi yang bisa membawa manfaat bagi semua pihak, tegas Deddy. Kedua pihak sepakat untuk membentuk tim evaluasi yang akan melakukan kajian lebih lanjut tentang dampak kebijakan ini terhadap siswa dan pendidikan secara umum.
Tim ini akan terdiri dari berbagai kalangan, termasuk ahli pendidikan, psikolog, dan perwakilan dari organisasi siswa dan orang tua. Dengan adanya tim ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan memperhatikan semua aspek yang ada. Meskipun perdebatan ini telah mencapai titik temu sementara, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan. Meskipun tidak ada kebijakan yang sempurna, melalui komunikasi yang terbuka dan rasa saling menghargai, pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai titik keseimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Keputusan untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut menjadi momen penting, tidak hanya bagi Aura Cinta dan Deddy Mulyadi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Hal ini mengingatkan kita bahwa kebijakan publik tidak hanya bisa diukur dengan angka dan efisiensi, tetapi juga dengan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan emosional masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Tanda hubung. Epilog, pembelajaran dari kontroversi. Perdebatan tentang kebijakan larangan study tour dan wisuda yang melibatkan Aura Cinta dan Deddy Mulyadi menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ini bukan hanya sekadar soal kebijakan pendidikan, tetapi juga soal bagaimana sebuah kebijakan dapat memengaruhi kehidupan sosial dan psikologis masyarakat, terutama generasi muda yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Dari perdebatan ini, kita belajar bahwa penting untuk selalu mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang bijaksana dan adil. Pendidikan harus bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa, baik dari sisi akademik maupun sosial-emosional mereka. Kenangan yang diciptakan melalui momen penting seperti study tour dan wisuda, meskipun tampak sederhana, memiliki peran besar dalam perkembangan pribadi siswa. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus terus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan semua pihak. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pendidikan benar-benar bisa membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga sehat secara emosional dan sosial. Kontroversi ini mungkin telah meresahkan banyak pihak, namun di baliknya terdapat peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Dengan terus menjaga dialog terbuka dan saling menghargai, kita dapat membangun masa depan pendidikan yang lebih baik, di mana setiap siswa, tanpa terkecuali, dapat merasakan kebahagiaan dan kebanggaan dalam perjalanan pendidikan mereka.